Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan praktisi hitan dan luka di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan channel Nuha Shifa. Kali ini kita masih lanjut dari jumpa kita yang terdahulu yang membicarakan tentang konsep bisnis Nuva. Nah, ini cuaca agak dingin karena hujan dan kita di lereng Gunung Merapi. Saya masih bersama dengan founder Nuva, Pak Muhammad Ridwan Alfandi, dan saya sendiri Helen Lumumba, marketing manager dari PT Nuva. Oke, ini kali ini kita akan membahas lebih jauh mengenai konsep bisnis Nuva. Nuva ini sudah di sudah 3 tahun, menginjak tahun keempat, ya Pak ya. Betul. Nah, jadi terlihat seru perkembangannya. Nah, tentunya hal itu ada konsep-konsep bisnis pengembangan yang membuat itu menjadi seru. Ya. Mungkin Pak di sini Pak Ridwan bisa menjelaskan kenapa kok bisa seseru ini Pak. Perkembangannya cukup bagus, adoption di customer juga alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Cukup bagus. Ya? Iya Pak. Ya. Monggo Pak Ridwan. Siap. Makasih teman-teman. Ini bincang-bincang santai kita ini. Memang Nuva sedang mengembangkan informasinya mengenai channel-channel digital marketing, salah satunya di YouTube. Makanya kita bangun YouTube. Di tahun ketiga ini kita mempunyai goal, yaitu menyebarkan informasi Nuva melalui YouTube, channel YouTube. Kenapa? Karena penting. Kami tidak bisa menjangkau semua, viewers kami terbatas, tapi kami ingin berkembang. Sehingga kami harus menjangkau melalui diakses yang mudah melalui channel-channel YouTube atau medsos-medsos yang lain. Baik, menariknya yang dikatakan Pak Ellen tadi, kita itu baru 3 tahun. Tapi perkembangan Nuva memang dari kacamata kami itu cukup bagus. Tahun pertama kita tidak ada produk, ya Pak Ellen ya. Ya, Saya sama Pak Ellen berdua hanya menggaungkan nama Nuva dan kemana-mana dan riset ya, itu kita ke sana ke sini gitu. Tahun keduanya kita baru ada produk di tahun, jadi kita lahir 12 November 2001. Kemudian ketika tahun 2022 di bulan Agustus, saya masih ingat banget, itu kita baru punya produk. Setelah sekian bulan kita menunggu, dan selama itu kita bawa produk orang lain gitu. Iya Pak. Orang lain kita bawain, kita minta tolong, nitip. Kita investasi, beli cash, ternyata nggak terjual karena ekspektasi market ya, customer dengan yang produknya berbeda. Karena kami tidak bisa ngukur kualitas produk itu. Sehingga di pasar kan kurang direspon. Nah, baru setelah 2022 kami punya produk, baru kami mulai itu. Kami mau membangun image produk kami baik gitu kan. Karena kami punya namanya, filosofi kami itu dalam mengembang itu adalah 4G to 4 places. Iya Pak. 4G to G to good. Untuk 3 tempat. Jadi 4 tempat. Jadi 4G to 4 places. 4 kebaikan dalam 4 tempat. Apa? Good product. Maka ketika kita udah mulai Agustus 2021, 22 kita punya produk baru, kita punya produk sendiri dari hasil produksi kita sendiri, maka kita udah yakin. Kemudian kita memperbaiki good personal. Ya. Semua yang direkrut Nuva itu memang diharapkan punya positif mental attitude. Itu yang kita bangun kan. Iya Pak. Kemudian kita juga good process, karena kita pengen orang itu di Nuva atau customer di Nuva tidak begitu sulit untuk mengakses produk Nuva, membeli produk Nuva, berkomunikasi dengan Nuva. Nah, yang terakhir kami harus mempunyai customer yang baik. Termasuk teman-teman praktisi, kami hanya memilih yang terbaik. Artinya yang memang menghargai sebuah konsensus bisnis. Gitu Pak ya. Makanya kita berkembang. Tahun 2002 kita berkembang, tahun 2023 kita itu lumayan sudah mencapai 4,5 M. 1 tahun kita punya produk. Dan kemarin 4,7 M. Tahun 2024 yang terakhir kita bisa berhasil growth sampai 6,4 M. Itu yang sudah kita syukuri. Kenapa? Kita punya keterbatasan SDM. Kita belum banyak gitu kan. Tapi
kami yakin dengan konsep kami mengembangkan perusahaan dengan 6C konsep ini kita akan berkembang. Ya, Apa Pak. itu 6C konsep itu? Sebenarnya ada satu C yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan Nuva. Nanti C yang ketiga. Maka kita coba membahas dari C2 dulu. Iya. C2 dari tidak pernah ada C1. Karena kok C1 nggak ada pasar, ya nggak ada bisnis gitu kan. Iya. C2 itu satu company, satunya customer. Iya. Ketika terjadi hanya 2C ini, maka terjadi arogansi dari Pak, dari company. Oh iya, iya. Karena company tidak punya kompetitor. Kayak monopoli ya, Pak ya? Monopoli dia. Iya. Nah, monopoli maka apapun yang ditentukan oleh company, customer harus menelan. Iya. Ditelan aja tuh. Pahit, manis, asin ditelan. Harus nurut ya, Pak. Harus nurut. Iya. Itu bisnis tidak tidak bagus. Iya. Bisnis itu kurang bagus. Jadi produk tidak akan kita harapkan baik karena Iya. tadi mau dibuat apapun oleh company, oleh Mau nggak produsen, mau ya. mau nggak mau mesti kita ambil. Iya. Nah, yang menentukan sebuah perusahaan akan bagus tidak di C3 ini. Apa C3? Muncul yang namanya C kompetitor. Oh. Nah, di kompetitor ini company harus berubah Iya. karena C yang satu ini juga company. Dia memberikan alternatif lain terhadap Jadi konsumen. ada pembanding ya, Pak ya? Nah, gitu. Ah, iya, iya. Konsumennya bisa milih nih, Iya. mau ke C1 atau ke C2-nya. Iya, iya, iya. Atau ya company 1 atau company 2. Maka Iya, iya. disitulah yang namanya company tadi yang pertama kali arogan tadi, Iya. dia akan tetap merasa arogan, tetap merasa besar, atau dia mau berubah. Iya. Karena kalau dia tetap merasa besar, dia tidak merubah, maka sudah banyak terjadi. Contohnya Nokia. Iya, iya. Nokia itu sebenarnya awalnya bukan 2C tidak. Tapi waktu dia mendominasi, seakan-akan tidak ada produk lain dengan operasional OS-nya itu punya Nokia. Iya. Ketika Android masuk, dia tidak mau berubah. Itu salahnya Nokia. Udah diprediksi itu waktu itu. Wah, ini bisa hancur nih Nokia. Ketika orang semua berbondong-bondong Nokia, ya, ternyata Nokia tidak bisa mengantisipasi perkembangan Android. Orang mulai mencoba Android kok lebih enak gitu. Iya, Aksesnya lebih mudah gitu kan. Maka ketika company ini tidak bisa mengantisipasi adanya kompetitor, maka dia akan masuk ke C4. Collapse. Hancur. Ya, makanya kalau Nuva tidak bisa menjadikan kompetitor sebagai barometer dia untuk C5 akan collapse. Berapa C5-nya? Biasanya kompetitor itu menimbulkan suatu tekanan. Seperti kalau kita lihat orang mengebor sumur, Ya. ditekan terus, begitu dapat sumber airnya muncrat ya. Keluar. Nah, itu mestinya seperti itu. Iya, iya, iya. Ketika ada kompetitor, ini harusnya sebuah perusahaan itu akan punya punya motivasi. Dia terletup kreativitinya. Oh. C5 itu kreativiti. Berubah untuk lebih kreatif. Untuk lebih kreatif, untuk lebih berbeda. Iya, iya. Makanya akhirnya Nuva itu ada konsep dari C6 ini di C5-nya apa? Maka membentuklah yang namanya Blue Ocean-nya Nuva. Oh iya, iya. Nah, Nuva-nya bikin Blue Ocean, kenapa? Blue Ocean itu perlu kompetitor. Kalau tidak ada kompetitor, tidak ada Blue Ocean. Karena apa? Karena Blue Ocean itu menjadikan kompetitor tidak relevan. Iya, Artinya betul. ada kompetitornya. Kalau tidak ada kompetitor, maka tidak ada kata-kata menjadikan kompetitor tidak relevan. Berarti kan ada kompetitor, tapi kompetitor tidak bisa apa-apa. Karena apa? Begitu kreatifnya. Ya. Begitu kreatifnya. Perusahaan. Nah, ketika kreatifnya kita kembangkan terus, sehingga semakin besar, jadilah dia yang C6, champion. Champion, ujungnya champion. Karena kreatif. Karena dia bisa melewati berbagai masalah, melewati berbagai hambatan. Pressure dari kompetitor itu dianggap dia sebagai stimulan, bukan sebagai pressure negatif. Karena pressure itu akan ada dua outputnya. Negatif dia akan jatuh, positif dia akan kreatif. Maka tergantung kita melihat komputer sebagai teman untuk membuat kreativitas kita lebih baik lagi, atau bukan teman, tapi teman yang menjerumuskan pada dasar jurang kehancuran kita kolaps tadi.
Gitu ya Pak. Maka kita Kompetitor ya Pak. kompetitor. Kompetitor berarti justru stimulan. Ya, stimulan Iya. untuk kreatif. Iya. Begitu pentingnya kompetitor ya Pak ya. Betul. Oke Pak. Ini ada yang menggelitik juga tadi tentang strategi kreatifnya tadi. Iya. Ya, tentang Blue Ocean tadi. Ya, itu mungkin nanti kita bahas lagi Pak ya. Ya, di next lah, biar kita pemirsa nggak next terlalu channel bosan. ya. Iya. Biar tidak ini. Oke Pak Ridwan, terima kasih banyak atas pencerahannya. Ya, ini akan berlanjut terus. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas 10.